Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini, hari Senin, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini mari kita kembali melanjutkan pembacaan kita dari Keluaran pasal yang ke-29 mengenai penabisan Harun dan anak-anaknya. Mari kita perhatikan satu perikop ini dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela, roti yang tidak beragi dan roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak. Dari tepung gandum yang terbaik haruslah kau buat semuanya itu. Kau taruhlah semuanya dalam sebuah bakul dan kau persembahkanlah semuanya dalam bakul itu. Demikian juga lembu jantan dan lembu domba jantan itu. Lalu kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian kau ambillah pakaian itu, lalu kau kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta penutup dada. Kau kebatkanlah sabuk pada baju efod kepadanya, kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Kemudian haruslah kau bawa lembu jantan itu ke depan kemah pertemuan. Lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan itu. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan, di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah, dan segala darah selebihnya haruslah kau curahkan kepada bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambillah segala lemak yang menutupi isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang, dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang 1, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu, dan kau ambillah darahnya dan kau siramkan pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau potong-potong domba jantan itu menurut bagian-bagian tertentu. Kau basuhlah isi perutnya dan betis-betisnya, dan kau taruh itu di atas potongan-potongannya dan di atas kepalanya. Kemudian haruslah kau bakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran, suatu persembahan yang harum bagi Tuhan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil domba jantan yang lain, lalu haruslah Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Haruslah kau sembelih domba jantan itu. Kau ambillah sedikit dari darahnya dan kau bubuh pada cuping telinga kanan Harun dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, pada ibu jari tangan kanan dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan darah selebihnya kau siramkanlah pada mezbah sekelilingnya. Haruslah kau ambil sedikit dari darah yang ada di atas mezbah dan dari minyak urapan itu, dan kau percikanlah kepada Harun dan kepada pakaiannya dan juga kepada anak-anaknya dan pada pakaian anak-anaknya. Maka ia akan kudus, ia dan pakaiannya,
dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Dari domba jantan itu haruslah kau ambil lemaknya, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, umbai hatinya, kedua buah pinggangnya, lemak yang melekat padanya, paha kanannya, sebab itulah domba jantan persembahan pentahbisan. Kau ambillah juga 1 keping roti, 1 roti bundar yang berminyak, dan 1 roti tipis dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi yang ada di hadapan Tuhan. Haruslah kau taruh seluruhnya ke atas telapak tangan Harun dan ke atas telapak tangan anak-anaknya, dan haruslah kau persembahkan semuanya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian haruslah kau ambil semuanya dari tangan mereka dan kau bakar di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Selanjutnya haruslah kau ambil dada dari domba jantan yang adalah bagi pentahbisan Harun, dan kau persembahkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, dan itulah bagian untukmu. Demikianlah harus kau kuduskan dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus yang dipersembahkan dari domba jantan yang adalah bagi penahbisan Harun dan anak-anaknya. Itulah yang menjadi bagian untuk Harun dan anak-anaknya menurut ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel. Sebab inilah suatu persembahan khusus, maka haruslah itu menjadi persembahan yang khusus dari pihak orang Israel yang diambil dari korban keselamatan mereka dan menjadi persembahan khusus bagi Tuhan. Pakaian kudus kepunyaan Harun itu haruslah turun dari anak-anaknya yang kemudian kepada anak-anaknya yang kemudian, supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditahbiskan. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari antara anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan korban di tempat kudus. Domba jantan persembahan penahbisan itu haruslah kau ambil dan dagingnya kau masak pada suatu tempat yang kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya memakan daging domba jantan itu serta roti yang ada di dalam bakul di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai untuk mengadakan pendamaian pada waktu mereka ditahbiskan dan dikuduskan. Tetapi orang awam janganlah memakannya, sebab persembahan kudus semuanya itu. Jika ada yang tinggal dari daging persembahan penahbisan dan dari roti itu sampai pagi, haruslah kau bakar habis yang tinggal itu dengan api. Janganlah kau makan, sebab persembahan kudus semuanya itu. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Demikian bunyi firman Tuhan. Nah teman-teman, dari pembacaan yang sungguh panjang yang kita sudah baca, sesungguhnya teman-teman, Tuhan sedang mengajak setiap kita untuk kita melihat begini, bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan semuanya itu berdosa. Kenapa teman-teman? Karena pada dasarnya manusia telah berdosa di hadapan Allah. Nah itulah sebabnya teman-teman, di dalam upacara penahbisan Harun dan anak-anaknya, tadi kita sudah melihat bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi. Supaya apa? Supaya Harun ini
bisa layak untuk sampai di hadapan Tuhan, bisa layak untuk bisa melayani Tuhan, dan bisa layak untuk menjadi perantara antara umat dengan Tuhan. Nah, tetapi teman-teman, syukur kepada Allah, di dalam perjanjian baru kita mengenal pribadi Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu mati di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap kita bisa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Setiap kita yang percaya padanya bisa datang dengan leluasa untuk berelasi dengan Tuhan. Nah, itulah sebabnya teman-teman, sederet panjang yang harus dilalui oleh Harun dan anak-anaknya dan bahkan kepada keturunan-keturunannya Harun itu tidak lagi dilakukan hari ini. Kenapa? Karena penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu cukup buat kita. Penebusan yang Tuhan Yesus lakukan itu cukup untuk kita dapat memperbaiki relasi dengan Tuhan. Nah, tetapi teman-teman, hari ini firman Tuhan juga mau mengajak setiap kita untuk melihat seperti ini. Terkadang kita merasa penebusan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai hal yang biasa saja, bukan? Nah, tetapi teman-teman, percayalah, di zaman Israel waktu itu, mereka sungguh-sungguh rindu bisa menikmati satu relasi yang dekat, yang intim dan yang tidak ribet dengan Tuhan. Nah, kalau mereka sungguh rindu, seharusnya hari ini pun kita pun memiliki kerinduan yang sama. Cuman bedanya adalah hari ini kita menyepelekan. Cuman bedanya adalah hari ini mungkin kita menyepelekan relasi dan juga sarana yang sudah disediakan untuk kita bisa berelasi dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita mau betul-betul membangun rasa syukur kita. Karena Tuhan telah datang untuk kita dan kita telah dikuduskan di dalam pribadi Yesus Kristus. Itulah sebabnya teman-teman, mari kita mau membangun kehidupan rohani kita dengan semangat, dengan satu spirit mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mati untuk setiap kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai guys, itu tadi satu doa kita hari ini. Yuk mari kita sama-sama belajar untuk tidak menyepelekan penebusan yang Tuhan berikan dan relasi kita dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur atas segala penebusan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Nah, untuk menutup satu doa kita hari ini, yuk mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu terhadap kami, ya Tuhan, terima kasih. Lewat satu doa pagi hari ini kami dapat belajar bahwa kami tidak boleh menyepelekan penebusan yang telah Engkau berikan, bahwa kami tidak boleh menyepelekan relasi kami dengan Engkau, ya Tuhan. Tuhan, tolong bantu kami Tuhan agar kami dapat belajar untuk bersyukur terhadap penebusan telah Engkau berikan terhadap kami, ya Tuhan. Kiranya aku mau menutup satu doa kami pada hari ini dengan doa, ya Tuhan. Aku mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Nah guys, jangan lupa besok kita akan ada saat teduh bareng lagi di channel ini. Yuk kita bagiin materi saat teduh kita ke teman-teman kita yang lainnya, supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Nah, buat kalian yang punya pergumulan ataupun pertanyaan, boleh banget kalian DM ke Instagram Youth GKI Kanaan. Dan jangan lupa dengerin juga podcast kita ya di Spotify. Nah, jangan lupa setiap hari Sabtu kita akan ada Zoom Fellowship jam 7 malam. Untuk link Zoom-nya akan di-share di grup WA ataupun grup lain teman-teman. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santai Youth Milenial. Apa Jul temanya? Kali ini kita bahas mager. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka mager-mageran? Kenapa sih kok sebenarnya anak-anak muda nih terutama kok sering banget sih dikit-dikit mager gitu? Masalah mager ini nggak cuma terjadi di generasi kita ya. Udah jadi karakter gimana dong? Nah itu. Ini Abram ya. Mungkin udah jadi karakter ya Abram. Bisa dibilang. Ini modal pengakuan dosa ya. Tapi kan ya kok cara buat ngelawan rasa mager ini kan susah banget gitu. Ya teman-teman, taruh di dalam otak lu, Tuhan menciptakan lu untuk sebuah tujuan. Kalau lu masih nggak tahu tujuannya apa hari ini, that's okay teman-teman. Kalau lu belum tahu, teman-teman udah mulai bisa taruh begini dalam otak lu. Tuhan menciptakan saya untuk memuliakan Dia.